Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Eti Jubaiti dari Majelis Taklim Darul Jalal. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, menyenangkan hati orang mukmin itu termasuk ibadah. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kalau dia bukan orang mukmin? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Iroh dari Majelis Taklim Babur Rahman. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz. Pertanyaan saya, menghilangkan kesulitan saudara kita apakah termasuk sudah sedekah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Nur Aini atas Masjid Babur Rahman. Saya mau bertanya Pak Ustadz, ibadah apa yang paling Allah suka? Ya, terima kasih. Yang pertama pertanyaan Ibu Eti dari Jamaah Majelis Taklim Darul Jalal. Pertanyaannya tadi, menyenangkan hati orang mukmin itu baik, ibadah. Terus pertanyaannya, gimana kalau itu yang kita buat senang bukan orang mukmin atau orang non muslim, orang-orang Kristiani, orang-orang Katolik, bukan Islam aja. Apakah ada nilai keutamaan? Apa termasuk amal ibadah? Amal ibadah. Karena apa? Karena selagi orang non-muslim itu tidak berbuat jahat kepada kita, tidak menghalangi ibadah kita, selama itu juga kita harus hormat kepada mereka dan buat mereka aman di hadapan orang-orang muslim gitu. Jangan mentang-mentang tetangganya orang Kristen, maaf, kita orang Islam dimusuhin. Sana, lu mau orang non-muslim, saya mau orang Islam. Jangan. Nabi melarang keras orang seperti itu. Kenapa? Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat bagi seluruh alam. Artinya apa? Selagi orang non-muslim itu enggak aniaya kepada kita, selama itu juga kita harus hormat dan kita menghargai, dan dia buat nyaman hatinya karena berada di lingkungan orang-orang Islam. Kan ada namanya menghormati antar umat beragama. Tuh, nggak boleh kita ya mentang-mentang dia orang Nasrani, kita orang Islam, terus kita musuhin, harus ada kelompok-kelompok. Jangan. Islam itu nggak boleh bikin kelompok sana, kelompok sini, kan sana kelompok gosip, sini kelompok gosip, jadi 3 gosip, itu gosip A, gosip B, gosip C, ujung-ujungnya musuhan. Nah ini, jadi sekalipun itu orang non-muslim, buat hatinya nyaman, buat dia nyaman berada di lingkungan orang-orang Islam. Tuh, bagus. Tapi dengan catatan menghormati mereka. Dia mau ibadah mereka dengan cara mereka, ya udah, kita nggak usah rusuh. Ya, dikala dia mau acara di rumahnya, mau acara mereka, ya silahkan, kita nggak usah ribet. Ya, nggak boleh. Bahkan kalau mereka ada kena musibah, meninggal dunia saudaranya, maka kita selaku orang Islam boleh melayat mereka, boleh. Nggak ada larangan Islam mah, kecuali dalam hal ibadah. Kalau ibadah kita punya akidah sendiri, jangan ngikutin akidah mereka, mempunyai keyakinan masing-masing gitu ya. Paham ya, Betty ya? Artinya tetaplah kita dapat nilai ibadah kok, nyenengin hati orang itu ya. Yang kedua, pertanyaan dari Ibu Iroh ya, tentang menghilangkan kesusahan orang itu apa sodakoh tah? Iya dong.
ada nilai sedekah. Kenapa? Karena sedekah itu Bu nggak harus duit, nggak harus harta, nggak harus kita, saya mau sedekah lah harus punya uang dulu sekian ratus ribu baru bisa sedekah. Ternyata orang miskin nih nggak punya apa-apa pun boleh sedekah. Dengan cara apa? Satu, kita nyenengin orang, hilangin kesusahannya. Udah kamu di rumah saya aja ya, udah kamu nggak usah ribut-ribut, nggak usah susah-susah, masih ada saya insya Allah. Seneng nggak dia digituin? Sedekah buat ibu irohnya itu. Ngokan qaulum ma'rufun, ngomong yang baik itu adalah merupakan sedekah. Ngomongnya santun, penuh nasihat, itu sedekah. Tuh ya, sedekah Bu. Jangan ngomong asal tanting aja. Ya, ngomongnya bagus, itu nasihat. Dan juga termasuk Bu, senyum juga termasuk sedekah. Ada tetangga lewat kita senyum, sedekah, ketarain bahwa kita ini orang baik gitu. Dan ingat, senyumnya harus ada kawan. Iya, jangan ini mau pengen sedekah senyum sendiri, nongkrong di pinggir jalan senyum, insya Allah itu mas senyum gak jadi edan iya ya, jadi dapat nilai sedekah. Tuh, ya. Terus yang ketiga, pertanyaannya tentang apa tadi itu lupa. Oh, ibadah apa yang paling Allah sukai? Ahabbul ibadi ilallahi tuh. Ibadah yang paling dicintai oleh Allah, anfa'un nas linnas. Apa ini ibadah yang paling dicintai Allah? Adalah kita ada nilai manfaat buat orang lain. Kita ini ada manfaat loh buat tetangga. Kehadiran kita itu ada manfaatnya buat tetangga. Jadilah manusia yang bermanfaat buat orang lain, itu adalah ibadah yang paling didemenin sama Allah. Tuh ya. Jadi kita ada manfaat, makanya kita nggak boleh hidup berantem sama tetangga. Rugi kita. Apa ruginya? Dikala kita ada kesusahan, tetangga nggak ngebantuin kita. Coba susah apa enggak kita itu? Tuh, jadi anfa'uhum linnas khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang ada manfaat buat orang lain. Itu adalah ahabbul ibad ilallah, ibadah yang paling dicintai oleh Allah gitu. Jadi ada manfaat. Tetangga ada kesusahan, yuk sini saya bantu, saya urus. Mau ke rumah sakit ya, iya sini saya bantu, saya ngurus, yuk berangkat sama saya. Ibadah yang paling hebat. Tentang sedekah subuh itu kayak mana sih? Sedekah subuh itu sedekah yang dikeluarkan pada waktu subuh, Bu. Yang utama, yang bagus mah tiap subuh. Gitu, subuh ya jam-jam 6 lah atau setengah 7 tah gitu ya. Yang penting subuh aja. Yang itu sedekah subuh itu pahalanya. Orang yang dawam sedekah subuh, Allah tidak akan berikan kefakiran dalam hidupnya. Insya Allah cukup. Sedekah itu bukan kurang, Bu, tapi nambah, kata Nabi. Kelihatannya aja uang kita 20.000 disedekahin 10.000, berarti kan tinggal 10.000, hilang 10.000, padahal nambah di mata Allah mah. Yang penting satu kuncinya Apakah sedekah itu harus pakai uang? Tidak. Sebutkan contohnya. Contoh, ibu mau sedekah ke tetangga, nggak ada duit, lagi ada hajatan, lagi ada rewangan, tenaga kita mampu kita nih untuk ngebantuin. Niatkan badan kita, sedekahkan tenaga kita buat ngebantuin tetangga gitu. Atau badan kita udah tua, udah lemes,
ya, ngegiling bawang ke seleo terus, iya kan, metikin cabe mental terus karena mata, ngupasin bawang nangis saja nggak berhenti. Oh nggak bisa saya mah, lemas badan saya mah nggak kuat. Minimal jangan ngerusuhin, duduk tah. Cuman kan masyarakat kita mah enggak, duduk aja, wayanya makan jadi omongan kita mah. Ibu itu tuh duduk aja dari tadi, wayanya makan mah ikut makan, enak gua mau ngelihatnya. Ting bating orang begini nih yang susah. Atau kita tenaga nggak bisa ngomong bagus, ngomongnya bagus, ngomongnya penuh nasihat, itu sedekah. Tuh, makanya jangan bilang begini, maaf ya, Ustadz itu ngomong mau sedekah tapi Ustadz gak mau sedekah. Ustadz mah sedekahnya udah banyak. Apa banyaknya? Ngoceh aja dalam menyampaikan ilmu, itu udah sedekah luar biasa sebetulnya mah. Tuh hidup Ustadz ya, ya hiduplah. Kayaknya nggak ada yang ngebela bener. Orang mah iya gitu sih. Ini mah ngoceh ngeliatin aja. Saya mah paling takut kalau ada orang pas lagi ngaji ngeliatin terus mulutnya ngebuka nggak ada suara, paling takut saya mah, Bu. Kayak orang kesambet setan gerenuk. Ya, itu ya. Selain itu apa, setelah ngomongan bagus itu sedekah, kita nggak punya duit, apalagi yang terakhir, at-tabassumu shadaqatun, senyum adalah bagian dari sedekah. Tuh, sedekah. Ada nggak sedekah istri kepada suami? Ada. Duit dari suami, masa disedekahin lagi? Apalagi? Ya senyum. Suami datang senyum, alhamdulillah udah pulang gitu. Ini senyumnya pas tanggal muda doang ya, kerok. Tanggal muda ada senyum. Salamannya nggak begini, tanggal muda begini salamannya. Dibalik. Ya, minimal senyum aja. At-tabassumu shadaqatun, senyum adalah bagian dari sedekah. Kenapa? Karena rata-rata kalau kita itu murah senyum, pandangan orang kepada kita, esak, baik orangnya. Jangan kayak Covid kemarin, Bu. 2019 kemarin kena Covid, saya senyum sama ibu-ibu nggak dianggap. Kenapa? Rupanya pakai masker dianya. Sayanya pakai masker, jadi orang saya senyum gak diem aja. Rupanya sayanya pakai masker, nggak kelihatan. Ya, minimal senyum. Jadi kalau orang senyum mah rata-rata pandangan orang itu murah senyum kita mah baik, ya. Gitu. Yang udah saya bilangkan tadi, senyumnya ada teman, ada kawan, ya. Duduk depan rumah, tetangga lewat, lagi apa Bu? Lagi duduk aja, mau kemana? Gitu, itu udah bagus, sedekah itu. Lagi duduk mau kemana Bu? Lagi apa Bu? Lagi duduk mau pelunya. Bu, kata orang sini bilang kero'ama. Mau kemana Bu? Serah gua mau kemana tuh urusan gua. Ngapa lu nanya-nanya? Bu, gitu ya. Nah jadi ini ungkapan dari Nabi. Kesimpulan dari semua pembahasan yang saya sampaikan, ternyata menyenangkan hati orang mukmin itu ada nilai keutamaan di mata Allah. Menghilangkan kesusahan saudara-saudara kita sesama muslim juga merupakan amalan yang luar biasa di mata Allah. Maka harapan kita mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang selalu melakukan amal-amal kebaikan. Amin ya robbal alamin. Itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.